Kemudian setelah lulus gitu ya, ini sebenarnya idenya tidak sengaja saja. Jadi setelah lulus saya ada undangan manten itu ya. Jadi ada undangan manten di daerah Mojosari sana. Saya kan dulu sepeda motoran sama nyonya ke sana. Di perjalanan itu ada debu beterbangan gitu. Pulangnya juga gitu. Nah, saya akhirnya mampirlah di dekat di warung situ. Saya tanya, ini debu ini asalnya dari mana? Di tempat yang lain enggak kok, di sini tuh debu beterbangan. Nah, ternyata berasal dari sisa pembakaran batu bara. Jadi abu batu bara di situ. Nah, abu batu bara di situ, nah, muncullah saya ide, ini abu batu bara itu harus bisa dimanfaatkan. Jangan ganggu kayak begini. Sehingga saya mulai karakterisasi abunya itu. Nah, ternyata dari karakterisasi yang saya lakukan itu, abu itu punya potensi untuk bisa menjadi bahan komposit, bahan alternatif pengganti logam. Sehingga saya mulailah melakukan riset. Riset lama yang tadi saya sebutkan sekian 14 tahun itu, sampai akhirnya saya dapat paten itu. Paten tentang metal materi komposit, yaitu memadukan aluminium dengan abu dasar batu bara. Setelah paten kami dapatkan, baru kami memproduksi propeller, membuat piringan cakram, membuat baut, membuat mur dari material yang saya patenkan tadi. Proses penelitiannya sampai dengan dapat paten. Penelitian sampai mendapatkan paten itu 14 tahun. Kesulitannya bagaimana memadukan abu dengan logam menjadi sebuah material yang kekuatannya setara dengan baja. Jadi memadukan berpuluh-puluh kali, bisa beratus-ratus kali. Gitu. Sampai akhirnya saya terus itu, biayanya dari mana saya risetnya itu? Dari pemerintah. Jadi setiap tahun saya itu dapat pembiayaan dari pemerintah. Dulu namanya hibah dosen pemula awal-awalnya, kemudian mendapatkan hibah bersaing, ya, nama skemanya gitu. Kalau sekarang sudah berbeda namanya hibah bersaing. Saya setiap tahun dapat itu. Sehingga alhamdulillah saya sangat dibantu sekali oleh pemerintah terkait dengan riset saya itu. Saya melibatkan sudah puluhan mahasiswa untuk ikut terlibat di situ sebagai bagian dari tugas akhir mahasiswa. Jadi saya riset, punya riset payungnya dari saya gitu, dari hibah itu. Terus kemudian dari sebagian kecilnya itu bisa untuk tugas akhir mahasiswa, skripsi mahasiswa itu. Pemanfaatnya kalau metal materi komposit sudah sangat luas, banyak sekali contoh komponen-komponen yang terbuat dari bahan metal materi komposit ya, banyak sekali, seperti untuk piston, untuk connecting rod itu sudah dari bahan metal materi komposit semua ya. Jadi dia, kalau salah satu kelebihan dari metal materi komposit itu lebih ringan. Jadi kalau ini misalnya sebuah komponen roda gigi gitu ya, atau roda gigi atau gear mobil atau sepeda motor gitu ya. Kalau misalnya inilah komponen itu. Kalau ini terbuat dari baja, berat ya. Tapi kalau dia terbuat dari komposit yang saya itu, abu kan ringan banget, aluminium. Ringan, tapi dengan kemampuan yang setara dengan ini. Loh, untungnya apa? Untungnya karena lebih ringan, ya lebih hemat bahan bakar. Lebih hemat bahan bakar. Kenapa kok bisa gitu? Kita bayangkan saja kalau misalnya sebuah mobil atau sepeda motor terbuat dari bahan-bahan yang berat. Maka untuk akselerasi kita memulai saja, itu perlu tarikan gas yang lebih dalam untuk dia mulai melaju. Tapi kalau dia terbuat dari bahan yang ringan, bobot kendaraannya kan jadi ringan. Akselerasinya kan lebih mudah, sehingga bisa menghemat bahan bakar. Itu kalau metal materi komposit itu dijadikan sebuah pipa
ya, misalnya pipa besar atau pipa kecil itu diangkut, misalnya dikirim dari Surabaya ke Jakarta atau mana gitu. Tronton itu kapasitasnya berapa? Misalnya bang tronton 40 ton gitu. Kalau dia pipanya itu terbuat dari baja, berapa lonjor kemampuan trontonnya? Terbatas karena bajanya berat gitu. Tapi kalau itu terbuat dari metal mater komposisi yang ringan, jumlah pipa yang dibawa jadi banyak gitu. Pasti. Nanti setelah selesai WR1 ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.